Nanti kalau bisa suatu saat ibu harus digantikan lah monggo baik. Tapi kan PDI perjuangannya awas loh. Kalau kalian nggak setuju dengan hal itu, monggo mundur mawon. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Rame-rame warganet minta PDIP bubar. Media sosial Twitter gempar dengan tagar bubarkan PDIP pada hari Senin malam. Bahkan tagar tersebut menduduki daftar topik tren Twitter Indonesia. Mengutip data analitik akun Trendindonesia 24 di Twitter, tagar tersebut sudah muncul sejak hari Senin pagi sekitar pukul 3.59 dini hari. Per pukul 22.28 waktu Indonesia Barat, cuitan tentang tagar bubarkan PDIP pun telah mencapai 41.000. Salah satu cuitan yang mendapat keterlibatan tinggi berasal dari akun @hukumdan berikut ini. Kiat menghilangkan barang bukti dan alibi agar tidak diusut. Bisa saja nebeng dalam sebuah kasus. Cuma buat yang mengerti aja, tagar bubarkan PDIP. Ada pula cuitan dari pengguna berinisial HM dengan 533 retweet, 50 kutipan, dan 2.700 like. Sementara jumlah balasannya melampaui 90 akun. Dalam akun Twitter itu HM menuliskan, jika pembubaran FPI karena dituduh anggotanya ada yang terlibat terorisme, apa salahnya bubarkan PDIP karena banyak kadernya yang tertangkap karena kasus korupsi. Rame-rame warganet pun mendukung tagar tersebut, menyebutkan berbagai kasus yang menimpa para kader PDIP. Akhirnya Megawati persilakan akan diganti, asalkan PDIP langgeng. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengklaim tak pernah memberikan uang alias bermain politik uang pada para kader di daerah agar dirinya terpilih sebagai pemimpin partai berlambang banteng itu. Ia pun juga tidak risau jika suatu saat digantikan kader lain di posisi pucuk banteng tersebut. Banyak orang tanya kalau saya itu jadi ketum apa ngekei duit sama kalian. Tanya aja sama mereka, emangnya saya punya duit segitu banyak? Kata dia saat berpidato di acara peluncuran buku berjudul Merawat Pertiwi secara virtual pada hari Rabu 24 Maret. Megawati juga mengklaim dia juga tak memiliki uang banyak untuk mengguyur para pengurus yang memiliki hak suara. Setidaknya, kata dia, kini terdapat 514 Dewan Pimpinan Cabang atau DPC dan 34 DPD PDIP. Per struktur saja kira-kira ada 21. Coba bayangkan, terus kalian aku duiti ngono, biar aku jadi ketum? Enggak bukan sombong tidak. Begitu cetusnya. Lebih lanjut, Megawati juga menegaskan selama ini rakyat percaya dan memilih dirinya untuk tetap menjadi ketum PDIP. Dia pun juga tidak keberatan jika ada yang menggantikan dirinya sebagai ketum PDIP. Ada pertanyaan, kalau suatu saat ibu harus digantikan, ya monggo ae. Tapi PDIP-nya awas loh, sepanjang ada Republik ini, PDIP harus tetap ada sebagai salah satu partai andalan di Republik ini. Selain itu, Megawati berharap PDIP tetap menjadi Partai Harapan Rakyat Indonesia. Ia berkeinginan para kader tetap solid dan tidak mudah terombang-ambing. Semuanya katanya akan dipantau. Untuk jadikan apa? Itu sebuah partai jadi harapan rakyat banyak enggak mudah digoyangkan, enggak mudah diiming-imingi. Megawati kembali terpilih secara aklamasi oleh pengurus DPD dan DPC se-Indonesia sebagai ketum PDIP pada Agustus 2019 lalu. Presiden kelima RI itu untuk kesekian kalinya menjabat sebagai ketum sejak berdiri PDIP di tahun 1999. Putri dari Presiden pertama RI Soekarno itu juga sempat menjabat ketum PDI pada tahun 93 sampai tahun 96. Sebelumnya, sejumlah nama mencuat untuk menggantikan Megawati di puncak kepemimpinan. Selain putrinya Puan Maharani, ada pula nama Joko Widodo. Sebelumnya pernah diberitakan bahwa Megawati merupakan ketua parpol terlama. Apakah PDIP adalah partai oligarki?
Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago menyebut Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai ketua partai politik terlama. Menurutnya hal itu pun diikuti parpol lainnya sehingga wajah parpol hari ini menjadi terlihat oligarki. Setahu saya Megawati adalah ketum terlama sepanjang partai itu berdiri. Mungkin tidak ada ketua umum partai yang mampu sepanjang itu, tapi sudah mulai ada model-model ini diikuti oleh partai-partai lain. Ujar Pangi dalam akun YouTube-nya, Pangi Syarwi Caniago Foxpol Center, seperti dikutip dari Tagar pada tahun lalu. DNA partai hari ini trennya memang semakin feodal. Oligarki dan patron klannya itu sangat kuat. Pangi mengatakan sejak PDIP berdiri hingga saat ini belum ada yang pernah menggantikan ketua umumnya. Dia pun juga menganggap PDIP sebagai partai oligarki, partai keluarga dan partai saham yang dimiliki terah Presiden pertama Indonesia Soekarno, notabene merupakan ayah dari Megawati. Dia lantas menyoroti beberapa parpol hari ini yang mempertahankan ketumnya dalam waktu yang cukup lama. Misalnya seperti Gerindra, kemungkinan gak akan pernah bertukar. Nasdem kemudian Demokrat misal AHY, itu putra mahkota. DNA partai hari ini ternyata memang makin feodal, oligarki dan patron klannya pun sangat kuat sekali. Menurut Pangi, membangun negara demokratis akan sangat sulit apabila parpol yang ada kian jauh dari nilai demokrasi. Sedangkan katanya parpol itu miniatur sebuah negara. Partainya demokratis maka negara juga ikut demokratis. Dia juga menyayangkan banyaknya partai-partai besar yang ada di negara ini menjadi partai keluarga dan partai saham. Sehingga menurutnya partai-partai tersebut akhirnya dimenangkan oleh oligarki dan diasuh dengan demokrasi. Jadi demokrasi itu hanya sebagai stempel, jubah, tapi partai-partai itu ketua-ketuanya lama sekali. Ucap Pangi Syarwi dalam keterangannya. Kalau saya itu jadi ketua umum apa ngekei duit sama kalian, tanya aja sendiri sama mereka. Emangnya saya punya duit segitu banyak? Hitung saja. Coba bayangkan. Terus kalian aku duiti ngono dan aku jadi ketua umum ngono. Enggak. Bukan sombong, tidak. Ada pertanyaan. Jadi kalau bisa suatu saat ibu harus digantikan lah monggo baik. Tapi kan PDI perjuangannya awas loh. Kalau kalian nggak setuju dengan hal itu, monggo mundur mawon.